Okay, hi guys, welcome back to my YouTube channel Akman Azmi. Ucap lele, jeng 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 jeng. jeng. Alright, so hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu kita hari ini. Ini yang part pertama. So kalau kita tengok di belakang ni pun dia punya setup pun tidak berapa cantik, tapi okey lah untuk kita buat podcast pada hari ini. Okay, untuk episod yang pertama ini kita bersama dengan Bella dan juga Veron. Okay, so hari ini kita akan ceritakan satu dua tiga empat kisah seram yang dilalui oleh mereka berdua. So kita akan mulakan dengan orang yang pertama. Kita akan mulakan dengan Veron, lelaki terlebih dahululah. Okay, so kita dengarkan cerita daripada Veron. Boleh kenalkan diri dan boleh cerita serba sedikitlah kisah sebenar anda. Halo guys, nama saya Adi Elberon bin Ibol. Kisah ini pada tahun lalu. Oke. Okay, teruskan. Pada tahun lalu, bapak saya sama mama saya, dorang kasih tinggal saya, dorang pergi dekat keluarga bapak saya punya kakak. Jadi di rumah tu ada orang ke tidak? Tinggal kamu seorang? Di rumah itu sesatu orang saja. Kamu satu orang, Ya, okay. sesatu orang saja. Jadi pada malam itu saya sunyi lah, itu rumah sunyi betul. Oke, saya memasak. Masa itu saya memasak. Time saya memasak, saya mendengar orang ada berjalan. Orang jalan-jalan macam dia mau pergi dekat-dekat saya. Okay, masa jalan tu maksudnya di rumah di kawasan sekitar kamu tu memang satu rumah kah ada jiran-jiran sebelah? Dia ada jiran tapi dia jauh. Oh, jauh lah. Macam dia kawasan jauh. kampung yang satu rumah, lepas tu ada lagi 10 meter lagi satu rumah. Ya, Bukan begitu. macam, okay. Terus itu, time itu saya betul-betul berdiri buru rumah saya semua. Jadi saya siap sama masak itu, saya terus cepat-cepat jalan mau pergi bilik. Dalam perjalanan saya mau pergi bilik, saya melihat macam tu jendela ada orang limpas. Melihat di jendela. Iya. Oh, okay. Di jendela tu nampak macam ada orang lalu lah. Iya, orang lalu. Okay, kalau dalam bahasa Semenanjung tu lalu. Okay, limpas ni dalam bahasa Sabah tu lalu. Okay. Jadi, time itu saya betul-betul penasaran. Jadi saya jalan. Penasaran kejap. Penasaran tu maksudnya ingin tahu. Iya, ingin tahu. Okay. Ya. Jadi saya jalan-jalan, time macam 2 langkah lah. 2 langkah kemudian ada yang katuk pintu. Jadi yang katuk pintu itu saya pikir orang lain, tapi malam-malam orang tidak berani jalan. Habis tahu kan rumah kami itu sama rumah jiran itu jauh. Okay, masa tu pukul berapa? Masa itu pukul 12 malam. 12 malam, okay. Jadi, so your parent, kamu punya ibu bapa kamu memang tidak balik lah untuk hari tu? Dorang kasih tinggal saya 1 hari baru balik. Maknanya diorang jalan hari ni, besok baru diorang balik? Begitu. Okay. Terus itu, jadi saya beranikan diri mau pergi buka itu pintu. Jadi, bila saya buka itu pintu, secepat-cepat buka. Habis saya penasaran sudah macam mau ingin tahu. Ya. Saya buka, tidak ada orang. Jadi di situ saya tutup cepat-cepat, terus saya lari pergi bilik. Time saya pergi bilik, saya baring pelan-pelan. Saya baring lah. Oke. Time saya baring itu, saya dengar orang bersiul. First saya dengar orang bersiul. Jam 12 malam orang jam bersiul. 12 malam, jadi ya, korang guys. rasa apa tu? Okay. Lepas bersiul itu, tidak lama kemudian saya ketakutan sini makin kuat. Saya rasa macam ada yang kacau saya dalam tu malam begitu. Tidak lama macam ada lembaga. Lembaga itu macam sosok yang galap, yang hitam. Okay, satu tubuh, sosok tu, sosok tubuh yang gelap. Masa tu dia dalam bilik lah, tengah baring. Dia tidak, masa tu kamu tengah baring lah kan? Ya, tengah baring. Terus itu dia limpas di tingkap. Okay, limpas, sekali lagi saya beritahu, limpas maksud dia lalu. Lalu. Terus itu, kamu tidak tutup tingkap? Saya masih itu lupa tutup. Okay. Ya, saya lupa tutup tu tingkap. Habis tahu kan sini main begitu. Terus itu saya penasaran lah, saya ingin mau tahu apa yang balik-balik limpas ini. Jadi bila saya buka itu cermin, kan depan itu saya punya tingkap itu abang saya punya kuburan. Jadi memang kalau di Murut ni orang Murut ni buat kuburan, maksudnya kubur takkan depan-depan kan, memang kawasan tu memang kawasan kuburan. Macam contoh lah, dia ikut keluarga dia. Kalau keluarga dia mau kasih dekat ke kuburan dekat rumahnya, kasih dekat. Oh, okay, faham. Okay. Begitu. Jadi bila saya buka tingkap, buka tingkap, okay. Saya nampak pula
orang tiada kepala. Jadi semenjak itu saya tutup cermin kuat-kuat. Jadi saya tutup pintu. Jendela tuh macam mana? Yang main buka begini kah? Iya, yang main bertingkat-tingkat? buka begini tuh. Ya, yang jendela yang rumah kayu kan? Ya. Oke. Terus paham. itu saya tutup tuh tabir cepat-cepat lah. Pas itu saya tidur. Time saya tidur itu kan saya tidur atas katil. Di bawah itu ada yang mengatuk. Yang dah Ketuk tuk dari. tuk tuk. Ya. Oke, Dia oke, ketuk dari paham. bawah. Yang katil tuh di bawah tuh ada ruang, kan? Ada ruang kosong. ya. Jadi kamu rasa ada orang berketuk dari Iya, bawah. begitu. Macam ada orang katuk. Jadi itu malam saya tidak dapat tidur sampailah ke pagi dia. Jadi itu sejak cerita seram saya. Oh, jadi malam tuh apa aktiviti kamu? Jadi berbuka mata sajalah Ya, berbuka mata sampai pagi. sampai tidak pagi. dapat tidur. Sebab Oke. macam itu malam durang betul-betul kacau saya. Oh. Tidak mau kasih izin saya tidur. Jadi selalunya, Veron, selalunya orang kalau tidak dapat tidur dia begini terus. Tutup dengan selimut kan? Begitu kah? Ya. Terus kalau ketakutan kan, memang tidak dapat tidur tuh dalam itu malam. Oke, itu saya cerita salam dari Sekejap, saya. satu lagi saya mau tanya. Oh. Jadi bangun pagi tu tidak masalah katil. Oh, sikit lah. Oke, so itu cerita daripada Veron. Settle sudah cerita daripada Veron. So sekarang ni kita akan beralih kepada cerita seram daripada Bella. So Bella, boleh kenalkan diri dan boleh cerita apa kisah seram anda. Halo guys, nama saya Bella. Oke, kisah ini bermula selepas kematian abang dia. Jadi, kawasan perumahan ke saya dengan saya punya keluarga, macam keluarga sebelah bapak saya, memang dekat lah, tapi tidak terlampau dekat. Oh, kejap. Tentang keluarga dia, maksudnya kamu berkeluarga lah sekarang. Ya, kami memang berkeluarga. Jadi, masa ini semua keluarga saya itu orang pergi kampung satu, orang pergi kampung yang satu itulah. Jadi saya kena tinggal satu orang sebab masa itu minggu persekolahan. Oke, kamu kena tinggal seorang, dia pun kena tinggal seorang. Yang ini kisah yang malam lain. Ya. Ini malam lain. Malam Oke, lain. tapi di rumah yang lain, bukan di Ya. rumah yang sama. Oke. Oke, selepas itu saya minta kawan sama saya punya cousin. Saya bilang kasih kawan saya pergi ambil baju sekolah, peralatan sekolah saya di rumah. Jadi sementara on lampu kan sebab tidak bagus juga kasih off tuh lampu. Waktu ni malam kah? Malam sudah. Oh, malam sudah Yang jam 7 agak-agak lah jam gitu. 7 malam lah Pak. Oke. Tapi kan rumah nenek saya kan off lampu. Jadi dia Okey. macam gelap semua gitu. Okey, untuk makluman yang jam 7 di Sabah ni macam pukul 8 di Semenanjung. Pukul 6 tu dah gelap. Okey, dan 6.30 tu dah maghrib dah di sini. Kalau di Semenanjung dah jam 7, 7.30. So sini kalau pukul 7 tu memang macam pukul 8 lah. Okey. Sambung. Jadi cousin saya pun kasih kawan saya lah. Kami 2 orang saja. Kami 2 orang. Kami memang call so yang 1 orang lagi untuk kasih kawan kami. Cuma Lagi mau jadi lagi ramai lah. ya kasih Sekarang ini baru 2 orang. ya. Okey. Tapi dia punya alasan, dia bilang dia cuci piring lah apalah kan. Jadi kami 2 lah jalan. Naik di rumah tidak apa-apa. Saya setrika dulu baju di sana. Rumah kamu tu okey, boleh bagi gambaran kah rumah kamu ni yang macam 2 tingkat kah, yang naik tangga kah? Dia naik tangga. Rumah- Dia ada kaki 5 lagi di situ. Oh, Kalau okey, rumah kayu lah kan? iya rumah Okey. kayu. Terus dia ada pagar kan. Oke. Jadi bila kami sudah sampai naik ke atas itu, sudah kasih mau setrika baju. Cousin saya bilang, Bella dia bilang, kau ada pergi dapur kah tadi? Dia bilang kan. Padahal kan saya di bilik tuh. Kamu tengah setrika baju. Okey. Saya bilang, tidak saya bilang. Kenapa? Saya bilang, macam saya dengar bunyi bajalan pergi dapur. Dia bilang kan, Oke. sebab kau ini saya bilang, mungkin kau pikir apa saja itu, saya bilang pikiran kau saja, kan takut kan juga. Oke. Jadi selepas itu kami ini ada 1 orang cousin yang dia berdepan saya rumah kami. Dia Berdepan tu maksudnya jauh ke tidak? Dia dalam tidak berapa 5 aja, dia meter, beli 10 jalan meter. kaki, dia beli Okey. jalan kaki di rumah. Dia ini nakal, betul-betul nakal lah. Jadi dia apa lagi nih? Dia memang pertama dia datang, dia pergi baca cakap sama Mimi, dia bilang, "Uya si Anu, si itu dia ada itu," dia bilang tuh. Dia macam menakut-nakutkan Ya. lah, cakap, "Oh Bella, ada Ya, penampakan tu di situ tu." Okey, lagi. kakak saya nampak kuntilanak, dia bilang apalah, tapi kami tidak kisah sebab apa kan nakal. Jadi kami tidak ambil kisah lah dia punya apa kan. Dia selalu bergurau lah. Mm-mm. Okey. Kami 2 si itu cousin saya. Kami apalah, kami tengok TV kan. Tiba-tiba datanglah sudah saya punya cousin yang satu lagi Yang kami mana call. yang tadi call tu yang Ya. sibuk Sibuk. basuh pinggan tu. Okey, sekarang ni dah free, dia datang. 3 sudah, 3 orang sudah. Jadi
Bisa kami 3 orang itu, kami tengok TV lah. Kami tengok TV kan sebab bilang nantilah sebab mama saya punya cousin yang satu ini yang ada kan kami 2 orang sama tadi itu. Oke. Belum balik juga dari Keningau. Oke. Masih apa kan? Jadi kami tunggu di situ lah sementara dong balik pulang Jadi sekarang ini di rumah kamu kah? Di rumah cousin kamu? di rumah kami. Di rumah kamu. Oke. Rumah tadilah yang kamu. Iya. Oke. Paham. Kami tengok TV, tiba-tiba karena katuk tuh di sekeliling rumah karena katuk. Semua di sekeliling rumah kena cukup. Dia belum katuk sekeliling, cuma dia katuk yang sampai Macam setengah. separuh-separuh, oke. Sampai setengah kan kami bilang lah, jangan kau main-main lah. Kami sangka itu cousin yang nakal Oh, itu. yang cousin yang tadi yang Ah. bergurau tuh. Mesti bapak kau kami bilang lah. Jadi dia tidak mau nyaut. Terus habis itu dia katuk lagi 1 kali kan, tapi dari permulaan sampai begitu kedua kali dia nih. Oke. Terus kami dengar dia ketawa, oke itu kami pasti dia yang nakal itu. Terus tapi kisah, dia bilang konsennya. 1 kali beberapa menit kemudian dia sambung keliling rumah Keliling rumah. sampai pagar dia katuk kan. Tapi dia katuk yang bertubi-tubi, bukan yang macam Ya, macam biasa. mau kacau orang begitu ya, kan. Dia Oke, bertubi-tubi. paham. Terus saya bilang jangan takut, saya bilang dia memang berani kan, dia memang kalau kacau orang memang apa. Tapi cousin saya yang satu ini yang cuci piring sebang itu, dia mau menangis sudah. Dia bilang jangan kau kisah sebang. Tiba-tiba ada umban zinc di sebelah dapur. Oke, maksudnya umban ni dia baling benda di Dia baling zinc, batu. Batu di zinc bahagian dapur lah. Ya. Oke. Bila terus boleh dikatakan saya berani juga keluar, saya beranilah keluar pergi tengok kan. So apa reaksi semua orang masa tu? Semua cuak lah, takut. Dia dorang 2 kan berpaluk. Menjerit kah? Belum, tidak. Belum menjerit. Ya dorang masih berpaluk nih untuk Oke. mau lepas kan. Jadi saya keluar lah sebab kalau mau tunggu dorang 2 keluar dilalai kan. Saya keluar, saya marah lah tapi tidak ada orang cuma saya marah, teriak sembarangan. Jadi terus tadi tidak reaction, jadi saya masuk balik dia umban lagi 1 kali. Tapi yang ini kali dia macam baling 1 batu yang besar gitu. Bang, dia bilang kan tuh zinc. Marah kan, jadi saya teriak dia punya apa, nenek saya bilang kau tengok dia masih mengacau saya bilang, tapi tidak yang keluar, tidak yang pergi oke, marah. paham. Terus ada cousin saya ini yang takut ini cipiring ini nakal juga. Oke. Dia bilang mari kita pukul dia guna badminton, dia bilang racket itu. Raket tu. Jadi dia ambil itu racket, dia cubuk apa? Dia cubuk Mengintai dia mengintai mengintai dari? di cermin. dari cermin Dia pergi tengok lurus di dekat saya punya nenek punya rumah. oke. Gelap kan. Oke, paham. 1 kali di sana dia nampak 1 orang lelaki tinggi, dia bilang pakai baju putih. Ada kan kalau orang Kristen mati kan pakai baju putih, baju kot itu. Oke, paham. Seluar Ha, 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 ha. apa, Yang gitu pakai Ya. full set yang macam formal punya set tu Ya. kan. Oke. Terus kan masa abang dia meninggalkan, dia memang kurus, tinggi. Tinggi. Terus memang tuh baju. Oh, memang macam baju dia. sosok abang dia lah. Ya. Oh. Masa itu kami tidak percaya, sebab kami tidak tengok kan, tapi bergetar dia punya badan. Terus kami kasih relax dengan sebab takut dia apa kan. Memang dia bilang, Bella memang saya nampak dia dia bilang. Jadi nangis sudah dia juga di situ. Rumah pun masih lagi karena katuk sekeliling begitu kan Sekeliling, Ciko. oke. Jadi saya pun cuak juga lah Ciko. Jadi saya pun yang saya bilang, saya bilang macam mana sudah ini. Terus bahasa si Queen pun dia ada pun takut begitu kan sudah Ciko. Dong pegang sudah memang seram sejuk sudah Ciko. Terus saya bilang mari kita lari, kita nampak di depan pun kita langgar saja, saya bilang. Berani juga kamu mau lari keluar dari rumah lagi. Sebab tidak jalan sudah. Teruk lagi kamu keluar rumah tu. Oke. Keluar saja kami Aha. turun saja dari itu sambil pegang raket. Saya di depan sambil pegang raket. Saya bilang kalau ada saja kita pukul saya. Ya, saya rasa raket tu yang patah bukan orang tu yang patah. Kalau kamu jumpa di luar lah, oke. Sambung. Jadi dia memang nampak, dia bilang cousin saya mengintai lagi. Dia bilang dia pergi sebelah tandas. Sebelah tandas lama itu. Tandas yang di luar kah di dalam? Di luar. Di luar lah. Oh, Tandas oke, kayu. macam tandas rumah orang lama-lama Ya. kan memang tandas di luar lah. Hmm. So nampak penampakan tu masuk di dalam tandas. Ya. Oke. Tapi sebelum kami keluar memang kami ada dengar juga suara-suara yang sayu-sayu, tapi boleh dengar apa juga yang menangis begitu kan. Tapi kami tidak pasti ya, misalnya Oke. kucing. Yalah, sebab masa tu pun semua ketakutan. Hmm. Jadi semua macam tidak hiraukan semua sudah benda-benda tu kan. Ya, dorang pegang baju saya, Oke. dorang memang apa? Saya susah mau bergerak juga saat itu. Jadi saya pegang raket, saya di depan. Saya di depan sampai tangga, saya lepas segala-galanya, saya tinggal dorang.
Lepas tu? Dan kejar dari belakang kan, tapi ngam-ngam di situ kan kami sudah di jalan raya, kan kami ada teras. Oke. Memang hujan, terus hujan, tiba-tiba saja hujan. Terus kami katuk kan sebelah ada rumah jiran sebelah lagi. Oke. Kami katuk di rumah anti saya. Terus dia bilang anti saya, kenapa kamu di sini? Dia bilang. Terus kami tunggu bapak dia datang begini pulang. Jangan kamu di situ, dia bilang. Di situ pernah itu anti pernah nampak, dia bilang sama pernah dengar perempuan pegang baby Aha. sambil apa tuh? Sambil buai. Ya. Ya. Suara pun dia dengar nyanyian. Daripada di mana? Di rumah. Di luar rumah kami itu. Oh, oke, paham. Jadi macam itu saja saya punya cerita. So mungkinlah di tangisan tu mungkin daripada yang anti kamu pernah Iya. bagi tahu kan, yang perempuan yang tengah gendong anak dia tu. Oh. So itu saja daripada Bella. Iya, sebab mau bilang yang cousin saya yang nakal itu, dia di luar dia bilang. Saya main game telepon. Oh, oke. Saya tidak pergi dekat kamu, dia bilang. Saya katuk sampai setengah, saya pulang. Oh, oke. So yang sambungan dia tu orang lain lah. Ya, Oh, oke. orang kacigo. Orang itu kita tidak tahulah siapa. Okay, so itu cerita daripada Bella. So untuk hari ni part yang pertama, terima kasih Veron, terima kasih Bella untuk ceritanya. Tapi ada lagi cerita, kita tunggu ke part yang kedua. So terima kasih, itu sahaja konten saya pada hari ini. Jangan lupa like, komen dan share. Subscribe juga Ahmad Azmi channel. Ucak lele, deng deng. Okay, thank you. Bye.